Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai bab relasi dan fungsi di pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bentuk penyajian fungsi. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. Baik, kita langsung saja ke mendefinisikan fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Sebagai contoh, nah ini terdapat himpunan A yang beranggotakan 4, 9, 16, dan 25, dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini diambil dari contoh yang pertemuan kemarin ya. Kuadrat dari. Nah, lihat dulu himpunan A-nya. 4. 4 adalah hasil kuadrat dari berapa? 2. Ya, betul. 9 adalah hasil kuadrat dari 3, 16 hasil kuadrat dari 4, dan 25 adalah hasil kuadrat dari 5. Jangan lupa ininya pakai tanda panah. Nah, si himpunan A ini kita sebut daerah asal atau domain. Nah, si himpunan A itu yang beranggotakan 4, 9, 16, 25 ini merupakan daerah asal atau domain. Nah, sedangkan si himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut daerah kawan atau kodomain. Lalu selanjutnya ada apa? Ada range. Range itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu istilahnya yang ditunjuk sama si domainnya. Nah, yang ditunjukkan 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan daerah hasil atau range. Satu bukan ya, karena nggak ditunjuk sama si domainnya. Ingat kita tekankan bahwa fungsi itu tepat satu. Merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi, yang si domainnya cuma milih satu ya. Tuh, ini 1, 9 juga 1, 16 sama 25 juga 1. 1, nggak ada yang 2. Fungsi dan bukan fungsi. Nah, ini contoh fungsi yang tadi, kita ambil dari contoh yang tadi. Tuh, tepat satu, ingat, fungsi itu tepat satu. Dan ini bukan fungsi. Nah, ini juga sama ya, contohnya diambil dari yang kemarin, pertemuan kemarin. Ini kenapa bukan fungsi? Karena ada domain, anggota domain yang memilihnya lebih dari satu. Tuh kan si Zalfa ini milihnya 2 ya, renang sama badminton. Panji juga pilihnya 2, renang sama futsal. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Selanjutnya, bentuk penyajian fungsi. Nah, fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan 5 cara. Yang pertama adalah diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, persamaan fungsi. Keempat, tabel. Dan yang terakhir adalah grafik. Nah, contoh permasalahan. Misalkan, fungsi f dari P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, penyelesaian. Kita pertama kerjakan dulu dengan cara diagram panah. Nah, pertama kita buat dulu himpunan P dengan himpunan Q-nya, atau kita buat dulu domainnya. Nah, ini si domain ya, si daerah asal yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan daerah kodomainnya yaitu daerah kawan, si Q-nya. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Coba kita satu-satu dicek dulu. 1 adalah setengah kali dari berapa? 1 merupakan hasil setengah kali dari? Ya, betul, 2 ya. 2 merupakan hasil dari setengah kali dari berapa? Betul, 4. 3, 6. 4 merupakan setengah kali dari 8, dan 5 merupakan setengah kali dari 10. Ya, ini merupakan fungsi karena tepat 1. Ini berarti domainnya si P 1, 2, 3, 4, 5, dan si kodomainnya ini si himpunan Q 1 sampai 10, dan range-nya itu daerah hasilnya itu istilahnya yang ditunjuknya ya. Berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, sekarang dengan cara kedua yaitu
himpunan pasangan berurutan. Nah, kayak gini langsung jawabannya. Tuh, 1,2 berarti 1,2 karena 1 itu merupakan hasil setengah kali dari 2. Lanjut, ini 2. 2 merupakan hasil setengah kali dari 4. Sekarang 3. 3 merupakan setengah kali dari 6. Nah, ini 4, 8, dan terakhir 5 merupakan setengah kali dari 10. Nah, dapat dipahami ya sampai sini. Selanjutnya, cara 3 yaitu persamaan fungsi. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Nah, ini terdapat pola ya, ini adalah domainnya, daerah asalnya, dan ini merupakan range-nya atau daerah hasilnya. Ya, atau kata lainnya daerah yang ditunjuknya ya. Nah, ini P, dan ini adalah Q. Jika anggota P kita sebut X, dan anggota Q kita sebut Y, maka X sama dengan 1/2Y. Nah, kenapa bisa kayak gini? Kan ini X-nya. Contoh, ini X-nya 1. X sama dengan setengah dari Y. 1 sama dengan setengah dari 2. Apakah betul? Betul ya? Ini juga sama. 2 sama dengan setengah dari 4. 2, ya betul. Ya, siap. Lanjut. Dari X sama dengan 1/2Y, kita dapatkan Y sama dengan 2X. Nah, kenapa jadi kayak gini? Karena kita kedua-dua dikali 2 ya. Jadi ini dikali 2, ini juga sama kali 2. Jadi 2 kali X menjadi 2X, dan 1/2Y kali 2 sama dengan Y. Karena 2 dikali setengah aja sama dengan 1. 1 kali Y. Jadi kita dapatkan Y sama dengan 2X. Nah, bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota elemen P. Nah, Y ini bisa dikatakan Fx dengan kata lain, yaitu adalah Fx. Selanjutnya dengan cara 4, yaitu tabel. Nah, ini kita tulis dulu X-nya, si P-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, ininya sama. Relasi yang didefinisikan dengan setengah kali dari. Berarti Fx-nya itu, atau Y-nya itu, ini sama ya, Fx itu sama dengan Y. Berarti ini 1 merupakan setengah kali 2, 2 merupakan setengah kali dari 4, dan seterusnya. 5 merupakan hasil setengah kali dari 10. Yang terakhir, cara terakhir yaitu grafik. Nah, grafik kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Ini sumbu X-nya berupa P kan, himpunan P-nya ada anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan ininya adalah anggota Q. Lihat dari sini itu, X 1,2. 1,2 berarti sini. Lanjut, 2,4. Sini. 3,6. 4,8. Dan yang terakhir 5,10. Kita hubungkan garis antar titiknya. Nah, jangan lupa pakai keterangan Y sama dengan 2X yang tadi kita dapatkan dari persamaan fungsi. Sampai sini dapat dipahami ya? Ya, siap. Lanjut. Contoh soal nomor 1. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan fungsi himpunan A ke himpunan B. Domain dan range F masing-masing adalah, nah ini ada dua himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan anggota himpunan B-nya itu adalah A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah domain. Domain itu apa? Ya, betul, daerah asal. Berarti si domainnya ini ya, 1, 2, 3. Dan range-nya itu adalah daerah hasilnya. Ingat, daerah hasil itu yang daerah yang ditunjuk sama si domain. Ya, betul. Berarti B dan C. Berarti domainnya 1, 2, 3, atau daerah asalnya. Dan range-nya itu, daerah hasilnya itu adalah B, C. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, nomor 2. Fungsi F himpunan A ke himpunan B. Fungsi A yang memetakan ke himpunan B dinyatakan dengan diagram panah di bawah ini. Nah, lihat. Ini himpunan A-nya beranggotakan A, B, C, D, dan himpunan B-nya beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ada keterangan domain F. Domain T berarti daerah asal ya. Daerah asal berarti A, B, C, D. Berarti benar. Oh, ini pernyataan yang benar adalah, kita cek satu-satu, domainnya sudah benar. Lalu yang kedua, kodomain F sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, yang kedua juga benar. Yang ketiga, range F
range F 357, daerah hasilnya 357, yang ditunjuknya 357 berarti benar. Himpunan pasangan berurutan F. Himpunan pasangan berurutan berarti A, 7, betul. B, 3, betul. C, 5, betul. Dan D, 7, betul. Berarti pernyataan yang benar adalah, berarti semuanya benar. 1, 2, 3, 4. Nah, sip. Lanjut. Diagram berikut yang merupakan fungsi adalah, nah, diagram berikut yang merupakan fungsi. Fungsi itu, ingat, fungsi itu domainnya nunjuknya tepat satu ya, ke kodomain. Lihat. Ini menunjukkan tepat satu dan fungsi itu harus mewajibkan si domainnya itu istilahnya milih ke si kodomainnya, wajib milih, tapi harus satu, gak boleh lebih ya, kayak gitu. Nah, jawab. Kita satu-satu dulu lihat. Opsi A, nah ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan. Nah, kan ini domainnya ada yang istilahnya nggak nunjuk, jadi nggak nunjuk tuh berarti tidak mempunyai pasangan. Berarti ini bukan fungsi. Yang selanjutnya B. Nah, B ini merupakan fungsi. Karena apa? Karena seluruh anggota domain ini mempunyai pasangan. Dan pasangannya itu tepat satu. Jadi nggak ada yang milih dua kan. Ini milih sini, ini milih sini, ini milih sini. Jadi ini nggak milih dua. Jadi semuanya tepat satu. Ini merupakan fungsi. Kita itu lagi, bahas lagi yang C. Opsi C bukan fungsi karena ada anggota domain yang punya pasangan lebih dari satu. Nah, kayak ini bukan. Ini bukan merupakan fungsi karena ini nih si anggota domainnya ada yang pilih dua ya. Dan ini juga bukan sama. Opsi D juga bukan merupakan fungsi karena ada anggota domain yang tidak mempunyai pasangan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh relasi. Nah, relasi itu bebas ya, pokoknya relasi bebas pilih. Tuh, ini ada yang milih dua, dan semuanya mempunyai pasangan istilahnya. Nah, ini masih contoh relasi. Ini si anggota domainnya, si B-nya itu tidak mempunyai pasangan. Nah, ini masih sama, ini disebutnya relasi. Nah, ini juga sama relasi. Setiap domainnya pilih satu-satu. Ini sama relasi disebutnya. Nah, kalau ini fungsi. Nah, fungsi itu mewajibkan anggota domainnya harus mempunyai pasangan. Jadi tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Dan tetap di garis bawahi tepat satu. Jadi si domainnya pilih tepat satu. Nah, catatan. Setiap fungsi adalah relasi. Tetapi tidak setiap relasi adalah fungsi. Nah, ini kan relasi, contoh-contohnya ada 3. Nah, ini kan relasi. Tapi di sisi lain juga ini fungsi ya. Jadi setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak setiap relasi adalah fungsi. Nah, jadi ini kan bukan fungsi, ini bukan fungsi. Jadi ini pasti relasi. Kalau ini fungsi berarti itu pasti relasi. Nah, baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa absen dulu di komentar YouTube ya dengan ketik nama lengkap beserta kelasnya. Ini ada 3 nomor buat latihan, dikerjakan di buku tulis, lalu nanti dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.